Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ananda Putri, biasa dipanggil dengan Sylvia, dengan nomor induk mahasiswa 2286202006. Saya dari Prodi PGSD semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam instrumen evaluasi. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan alat penilaian hasil belajar. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, dasar-dasar penyusunan tes hasil belajar. Kedua, jenis THB atau tes dan non-tes. Yang ketiga yaitu macam-macam alat penilaian atau tes. Yang keempat yaitu keunggulan dan kelemahan jenis tes. Yang kelima yaitu mengembangkan alat penilaian tes. Dan yang keenam yaitu macam alat penilaian non-tes. Dan yang ketujuh yaitu karakteristik alat penilaian non-tes, dan yang kedelapan yaitu mengembangkan alat penilaian non-tes, dan yang kesembilan yaitu menyusun perangkat tes, dan yang 10 yaitu pelaksanaan tes. Nah, dasar-dasar penyusunan tes hasil belajar atau biasa disingkat dengan THB ini merupakan alat ukur yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar. Adapun dasar-dasar penyusunan THB antara lain yaitu yang pertama, THB harus dapat mengukur tujuan atau kompetensi tertentu yang dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu THB harus dapat mewakili materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu pertanyaan THB disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diharapkan. Yang keempat yaitu THB disusun dengan tujuan penggunaan tes atau fungsi tes, misalnya pretest, post-test, diagnostik, prestasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu THB disesuaikan dengan pendekatan pengukuran yang digunakan. Yang keenam yaitu THB digunakan untuk memperbaiki proses PBM. Jenis tes dan non-tes. Alat penilaian tes adalah yang pertama yaitu suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan. Setiap butir pernyataan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Yang kedua yaitu himpunan pertanyaan yang harus dijawab, dipilih, ditanggapi oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari orang yang dites. Jika non-tes sendiri yaitu pengertiannya keberhasilan siswa dalam kegiatan PBM tidak selalu dapat diukur dengan alat penilaian tes, karena tidak semua kemampuan siswa dapat diukur secara kuantitatif dan objektif. Nah, pengukuran aspek afektif dan psikomotor memerlukan alat penilaian yang sesuai dengan karakteristik tersebut dan biasa bersifat kualitatif. Perbedaan jenis tes dan non-tes yaitu jika tes sendiri yaitu mengukur kemampuan kognitif, kuantitatif. Jika non-tes yaitu mengukur kemampuan afektif dan psikomotor dan kualitatif. Nah, selanjutnya ada macam-macam tes. Yang pertama, tes objektif. Tes objektif sendiri bentuk soal atau tes yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Yang kedua yaitu secara umum ada 3 tipe tes objektif. Yang pertama, benar salah atau true false, B, menjodohkan atau matching, dan yang terakhir yaitu pilihan ganda atau multiple choice. Tes non objektif atau subjektif. Tes non-objektif sendiri adalah jenis tes yang mengandung pertanyaan atau tugas di mana jawaban soal tersebut dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Jawaban soal tidak disediakan oleh pembuat tes. Tes non-objektif meliputi yaitu 1. Isian atau melengkapi. Yang kedua itu jawaban singkat. Dan yang terakhir yaitu uraian atau esai. Kelebihan sendiri dari tes objektif yaitu benar salah atau true false. Yang pertama yaitu mudah dikonstruksi. 2. Peringkat soal dapat mewakili sebuah indikator atau kompetensi yang dicapai atau mengukur bagaimana jenjang kognitif. Dan yang ketiga yaitu mudah diskor karena hanya 2 alternatif jawaban, cepat dan objektif. Dan yang ketiga yaitu baik untuk mengukur fakta dan ingatan.
Lanjutan dari kelebihan tes menjodohkan atau matching. Yang pertama yaitu relatif lebih mudah dalam perumusan butir soal. Yang kedua yaitu ringkas dan ekonomis dilihat dari rumusan butir soal dan cara memberikan jawaban. Yang ketiga yaitu penskoran mudah karena cepat dan objektif. Dan yang keempat yaitu mencakup semua kompetensi yang diujikan. Dan yang kelima yaitu baik digunakan untuk menguji pengetahuan yaitu istilah, definisi, peristiwa, dan sebagainya. Selanjutnya itu kelebihan tes pada pilihan ganda atau multiple choice. Yang pertama yaitu mengukur bagaimana jenjang kognitif. Yang kedua mudah dalam penskoran atau objektif dan cepat. Yang ketiga yaitu peserta tes tidak terbatas jumlahnya. Dan yang keempat dapat dilakukan analisis butir soal dengan baik. Yang kelima yaitu tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan. Yang keenam yaitu jumlah option jawaban lebih dari 2. Dan yang ketujuh yaitu memberikan informasi keadaan peserta didik tes lebih banyak. Selanjutnya yaitu ada kelebihan tes non-objektif. Isian atau melengkapi yaitu banyak digunakan dalam tes matematik dan bahasa Indonesia dan lain-lain untuk pendidikan dasar. Mudah dikonstruksi, dapat menguji kompetensi yang dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada kelebihan bentuk tes uraian. Yang pertama yaitu dapat melihat proses berpikir siswa. Yang kedua yaitu dapat mengukur cara menyampaikan gagasan siswa. Yang ketiga yaitu dapat mengemukakan pendapat dengan bebas. Yang keempat yaitu mengukur kedalaman materi. Dan yang kelima yaitu mudah mengkonstruksi soal atau membuat soal. Sebaliknya ada kelemahan tes uraian atau subjektif. Yang pertama yaitu materi terbatas. 2. Sulit memberikan skor. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menilai. Dan yang terakhir yaitu tingkat reliabilitasnya rendah. Di sini saya akan memperlihatkan perbandingan antara tes objektif dan non objektif. Dalam kriteria yang pertama yaitu taksonomi yang diukur atau aspek yang diukur. Jika tes objektif yaitu kognitif, jika non objektif adalah afektif dan psikomotor. Selanjutnya kriteria yaitu jumlah sampel, jika tes objektif luas atau banyak dan non objektif terbatas. Kriteria selanjutnya yaitu menyusun pertanyaan atau membuat konstruksi soal. Jika tes objektif itu relatif lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Jika non objektif yaitu relatif lebih mudah dan waktunya lebih singkat. Kriteria scoring yaitu pada tes objektif mudah, cepat, dan objektif reliabilitasnya tinggi. Jika non objektif yaitu relatif lebih sulit dan ada unsur subjektivitas reliabilitas rendah. Pada kriteria selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mengganggu hasil pengolahan. Jika tes objektif itu relatif sedikit, jika non objektif banyak faktor. Selanjutnya ada kekurangan tes objektif. Tes benar salah atau true false. Yang pertama yaitu probabilitas menebak dengan benar yakni 50% karena pilihan jawabannya hanya 2. Yang kedua yaitu bentuk soal tidak digunakan untuk menanyakan sesuatu konsep secara utuh karena peserta tes hanya milih benar salah. Yang ketiga yaitu jumlah butirnya sedikit, indeks daya beda cenderung rendah. 4 yaitu apabila kurang memahami pertanyaan soal, peserta tes cenderung memilih jawaban yang benar. Dan yang kelima, hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pengenalan kembali. Selanjutnya yaitu keterbatasan soal pilihan ganda. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Dan yang kedua yaitu sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Yang ketiga yaitu terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Yang keempat yaitu peserta tes mudah menyontek. Dan yang kelima yaitu hasil tes dapat dipengaruhi oleh kemampuan membaca atau mengingat yang tinggi. Keterbatasan tes menjodohkan. Yang pertama yaitu cenderung mengukur kemampuan mengingat sehingga kurang tepat digunakan untuk mengukur kognitif yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kemampuan menebak dengan benar relatif tinggi karena jumlah pernyataan soal atau dalam lajur sebelah kiri tidak berbeda jumlahnya dalam lajur kanan. Selanjutnya yaitu keterbatasan tes non objektif atau subjektif.
Tes isian yaitu cenderung mengukur kemampuan mengingat atau simple recall. Tes uraian atau esai yang pertama yaitu sulit dalam memberikan skor atau penilaian. Yang kedua yaitu waktu untuk memeriksa jawaban siswa lebih lama. Yang ketiga yaitu cangkupan materi terbatas. Dan yang keempat yaitu reliabilitasnya lebih rendah. Kaidah penulisan soal benar. Yang pertama yaitu hindari penggunaan kata terpenting, selalu, tidak pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata lain yang sejenisnya karena dapat membingungkan peserta tes dalam menjawab. Rumusan butir soal harus jelas benar salahnya. Yang kedua yaitu hindari pernyataan negatif. Yang ketiga yaitu hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat yaitu jumlah rumusan butir soal yang jawabannya benar-benar salah hendaknya seimbang. Yang kelima yaitu panjang rumusan pernyataan hendaknya relatif sama. Yang keenam yaitu susunan pernyataan benar salah, jawabannya tidak boleh mengikuti pola tertentu. Dan yang terakhir yaitu hindari pengambilan kalimat langsung dari buku atau teks. Kaidah penulisan soal pilihan ganda yaitu yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas atau subjek harus jelas. Yang kedua yaitu pokok soal tidak mengarah pada kunci jawaban. Yang ketiga yaitu panjang rumusan jawaban relatif sama atau kunci jawaban dan di struktur sama. Yang keempat yaitu butir materi soal jangan tergantung dari jawaban soal sebelumnya. Dan yang kelima yaitu pilihan jawaban berbentuk angka harus disesuaikan dengan urutan besar kecil. Dan yang terakhir yaitu pilihan jawaban atau dikstrator jangan mengandung pernyataan semua pilihan di atas benar atau semua jawaban benar. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan tes subjektif atau uraian. Yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Dan yang kedua yaitu batasan pertanyaan dan jawaban harus jelas. Dan yang ketiga yaitu isi materi sesuai dengan jenjang sekolah atau tingkat sekolah. Dan yang keempat yaitu rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya yang tepat atau mengapa, uraikan, buktikan, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu buatlah petunjuk yang jelas cara mengerjakan soal. Dan yang keenam yaitu buat petunjuk penyekoran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar atau baku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tes benar salah. Yang pertama yaitu banyak penduduk Indonesia yang mengalami gizi buruk. Dan yang kedua yaitu 20% penduduk Indonesia yang mengalami gizi buruk. Selanjutnya yaitu contoh tes benar salah. Yang pertama yaitu Candi Borobudur tidak terletak di Provinsi Jawa Tengah, itu termasuk salah. Dan yang kedua yaitu Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, itu pernyataan yang benar. Selanjutnya, bahan pembuatan baju adalah bukan kain. Nah, itu pertanyaannya salah. Salah satu bahan pembuatan baju adalah kain. Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Nah, ini ada contoh true false. Yang pertama yaitu dalam pembuatan cake, sebagian besar menggunakan bahan baking powder. Itu termasuk salah. Nah, selanjutnya yaitu salah satu bahan dalam pembuatan cake adalah baking powder, itu pernyataannya benar. Selanjutnya, unsur yang terpenting dari organisasi negara adalah rakyat, itu termasuk salah. Dan yang pernyataannya benar yaitu salah satu unsur negara adalah rakyat. Itu dia presentasi saya tentang macam-macam instrumen evaluasi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.